Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jazuli. Pada tutorial kali ini kita akan menambahkan fitur di mana user bisa melihat data transaksinya. Nah, jadi nanti di sini kita tambahkan sebuah menu ya. Untuk itu silahkan buka file index. Nah, ini kita copy. Jadi di drop down konten ya, ini kita copy, kita paste di bawahnya. Nah, ini kita ganti jadi transaksi. Dan ini juga kita rubah transaksi. Seperti ini. Kemudian ini kita copy, kita cari drop down konten di atas. Nah, ini drop down konten, kita paste di bawahnya password. Nah, nanti akan muncul menu ini ya. Nah, selanjutnya kita buat sebuah file baru ya di sini. Saya beri nama transaksi. Nah, file ini saya letakkan di folder views. Nah, untuk scriptnya kita bisa copy dari chart. Ya, ini kita copy. Kemudian kita paste. Lalu ini kita hapus. Kemudian ini TR-nya kita hapus sampai sini. Lalu ini kita hapus. Kita ganti data transaksi. ID transaksi. Kita ganti 30 seperti ini. Lalu di sini tanggal pesan. Batas bayar ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat sebuah fungsi di controller home di bawah sini. Kita buat sebuah fungsi, saya beri nama transaksi. Kita hapus. Nah, selanjutnya kita ambil datanya ya. Oh iya, namun sebelumnya kita lakukan validasi apakah user sudah login atau belum. Jadi this session user data user ID. Selanjutnya kita ambil datanya, data get this app get where tabel order ID user this session kemudian kita load file transaksi ini.
this. Beserta kita kirimkan datanya ya. Nah, jadi seperti ini scriptnya. Lalu kita proses di sini PHP. Nah, kita ambil tanggal sekarang, today. Namun ini akan kita gunakan untuk mengecek selisih ya. Jadi di sini kita gunakan fungsi ABS. Kemudian kita buat variabel i untuk nomornya. Kita lakukan pengulangan menggunakan for each variabel get. Nah, ini kita copy. Kita coba refresh. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini kita tambah kelas center. Kita ganti key ID order date DMY key kemudian ini kita copy, kita paste di bawahnya, kita ganti key total Nah, untuk status ini kita gunakan if. Jadi di sini kita juga mengubah ini ya, batas bayarnya ini seperti ini. Jadi batas sama dengan ABS batas bayar. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan if untuk menghitung today batas dan key status belum ya. Nah, seperti ini. Nanti kita echo
kedaluarsa. Else echo key status. Nah, untuk opsi ini kita juga gunakan if nantinya. Namun di sini kita masukkan terlebih dahulu linknya ya. Base URL, kemudian home, detail, transaksi, key, ID, order. Nah, di sini kita gunakan if key status tidak sama dengan proses, maka kita echo seperti ini. Kita hapus, kita ganti ini juga. Ya, ini nggak bisa ya seperti ini. Jadi kita tutup saja if-nya. Nah, nanti ketika diklik OK, maka datanya akan terhapus. Namun sebelumnya kita buat terlebih dahulu ini ya untuk detailnya. Untuk detail kita buat sebuah file view baru di folder views ya. Saya beri nama detail
transaksi.php. Nah, untuk isinya kita bisa copy dari transaksi ini, kita paste, kemudian ini kita hapus sampai sini ya. Jadi kita sisakan 4 seperti ini. Kemudian ini juga kita hapus, kita ganti jadi nama item, jumlah pesan, nah seperti ini. Selanjutnya kita buat sebuah variabel di sini. Saya beri nama total biaya. Nah, saya set kosong. Lalu di sini total biaya K. Nah, jadi ini nanti untuk menampung total biaya itemnya. Kemudian nanti total bayar dikurangi total biaya akan ketemu ongkos kirimnya ya. Karena kemarin kita tidak membuat ongkos kirimnya di database. Nah, kita langsung saja. Silahkan sobat buat sebuah fungsi baru. Ini kita copy saja. Kita paste di bawahnya. Saya beri nama detail transaksi. Nah, kemudian ini kita hapus. Kita ganti jadi is numeric bis uri segmen 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat sebuah variabel tabel. Nah, di sini kita lakukan join ya. Tabel order. Saya pakai alias di sini O, kemudian join tabel detail order. Saya pakai alias do on o.id order sama dengan do join tabel items. Saya pakai alias i on do id item sama dengan i.id item. Nah, seperti ini. Ini kita ganti jadi variabel tabel. Ganti id order. Uri segmen 3. Kita ganti jadi detail oh iya ini ya, kita hapus.
Oh ya, di sini nantinya tidak ada error lagi. Di sini kita tambah atau kita ganti jadi nama item, jumlah pesan di sini kita ganti jadi K, kita ganti jadi number format K, iya kosong. Nah, selanjutnya ini kita ganti ya detail. Lalu di sini kita buat sebuah variabel dulu, data sama dengan get row seperti ini. Kemudian di sini kita tambah lagi div call m6 s6. Data ID order. Nah, nantinya sobat bisa menyesuaikan sendiri ya. Jadi data-data apa saja yang ingin sobat tampilkan. Nah, kemudian ini kita tinggal copy, kita ganti tujuan data kota. Kemudian di sini kurir layanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini ya di bawah sini setelah forage ini kita tambah tr td call span. Ini kita masukkan 3.
untuk ongkos kirimnya ya di sini. Nah, PHP-nya Eko Key total atau data ya, data total dikurangi total biaya. Nah, nanti seperti ini dapat sobat lihat. Ini kita bisa menggunakan number format. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita tutup TR-nya. Ini tinggal kita copy. Total biaya ini tinggal kita copy yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti untuk detail ini sudah berhasil ya kita buat. Selanjutnya kita akan membuat opsi ini, hapus transaksi. Nah, untuk itu ini kita close terlebih dahulu. Silahkan sobat buka model. Nah, di sini kita belum membuat fungsi untuk menghapus ya. Jadi di sini kita tambahkan sebuah fungsi baru, function. Saya beri nama delete. Nah, urutannya ini harus seperti ini. This dp where. Kemudian di bawahnya this dp Nah, jika sudah, silahkan sobat masuk controller home. Di sini kita buat sebuah fungsi baru ya. Ini kita copy, kita paste di bawahnya. Ini kita ganti jadi hapus ya. Oh iya, ini belum kita rubah. Hapus transaksi. Kemudian untuk tabel ini kita gunakan array. Jadi tabel order, kemudian tabel detail order seperti ini. Ini kita hapus, kita ganti delete. Kemudian kita redirect ke halaman home transaksi. Nah, seperti ini. Kita coba, kita refresh. Nah, data transaksinya sudah berhasil dihapus. Sekarang kita coba, kita cek ya apakah data sudah dihapus atau belum. Nah, di detail datanya sudah kosong. Kemudian di order juga sudah kosong.
berarti proses penghapusannya sudah berjalan. Nah, sekian untuk tutorial kali ini ya. Jadi kali ini kita membuat 3 buah fungsi di controller home. Nah, untuk fungsinya bisa sobat ketik, ini fungsi transaksi, kemudian ini detail transaksinya, lalu yang ini hapus transaksi. Nah, kita juga membuat sebuah fungsi di model app untuk penghapusannya seperti ini. Lalu di bagian indeks kita menambahkan fungsi atau menambahkan menu ini ya, transaksi ini, scriptnya ini letaknya di drop down content drop 1. Selanjutnya di bawah kita juga menambahkan, nah ini letaknya di drop down content ID drop 2. Selanjutnya kita juga membuat sebuah file view ya, ini untuk transaksinya. Nah, kemudian untuk detailnya seperti ini. Sobat bisa membuatnya sendiri sesuai keinginan yang sobat mau ya. Nah, baik sobat, sekian tutorial kali ini. Untuk penambahan kategori akan saya bahas pada tutorial selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.